Oke, teman-teman, hari ini kita mau bedah satu kasus yang menarik banget di bursa kita, yaitu PT Intan Wijaya Internasional Tbk atau yang kodenya INCI. Ini bukan sekedar analisis saham biasa ya, anggap aja kita lagi jadi detektif investasi buat memecahkan sebuah teka-teki. Nah, ini dia nih inti misterinya. Pertanyaan yang bikin banyak investor garuk-garuk kepala. Kok bisa ya? Perusahaan sehat, untung, duitnya banyak, tapi harganya di pasar kayak lagi diobral. Sesi kita kali ini adalah sebuah investigasi untuk mengungkap apa sih yang sebenarnya terjadi sama saham INC ini. Oke, kita mulai penyelidikan kita dengan kenalan dulu sama si INC ini. Jadi, PT Intan Wijaya Internasional Tbk ini bukan pemain baru loh. Mereka udah ada dari tahun 1981. Udah lama banget kan? Mereka ini pemasok penting di industri kimia, khususnya buat perusahaan-perusahaan di industri kayu. Jadi, ini perusahaan yang punya sejarah dan rekam jejak yang panjang. Kalau kita mau analisis sebuah perusahaan, saran saya selalu lihat dulu pondasinya. Dan buat INC, pondasinya ini wah kuat banget, ibaratnya kayak benteng pertahanan. Mari kita lihat buktinya satu persatu. Coba deh perhatikan angka ini. Per akhir 2024, INCI itu punya kas lebih dari 160 miliar rupiah. Ini bukan cuma angka di atas kertas ya. Ini tuh safety net, bantalan keamanan yang super tebel. Artinya, mereka punya kelonggaran buat bertahan kalau ada masa sulit, atau bahkan buat ekspansi kalau ada peluang bagus. Dan yang lebih bikin kagum lagi, ada di sini. Rasio utang terhadap modalnya itu cuma 0,13 kali. Artinya apa coba? Artinya perusahaan ini tuh praktis bebas utang. Di zaman sekarang, nyari perusahaan publik yang kondisi keuangannya sebersih ini tuh langka banget teman-teman. Ini benar-benar sebuah tanda yang sangat positif. Kekuatannya tuh bukan cuma diam di neraca aja loh. Inci ini juga jago banget cetak duit. Lihat aja polanya, laba bersih mereka itu bisa meroket tinggi pas kondisi pasar lagi mendukung. Ini nunjukin kalau bisnis mereka itu lincah, responsif sama peluang, dan daya tahannya udah teruji. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran, yang bikin kita garuk-garuk kepala, valuasinya. Dengan fundamental sekuat itu, kenapa pasar seolah-olah ngasih label diskon gede-gedean buat saham ini? Ayo kita dalami bareng-bareng. Sebentar, sebelum kita loncat lebih jauh, penting banget kita semua sepaham soal ini. PBV itu kuncinya. Gampangnya gini, kalau Anda bisa beli perusahaan dengan PBV di bawah 1, secara teori, Anda itu bayar lebih murah dari total nilai aset bersih yang Anda dapatkan. Ibaratnya, beli rumah plus semua isinya, tapi bayarnya cuma seharga tanahnya aja. Untung banget kan? Dan inilah yang terjadi sama INC. Grafik ini nunjukin dengan jelas banget jurang yang dalam antara harga pasarnya di PBV 0,26 kali dengan nilai bukunya yang seharusnya ada di angka 1. Ini tuh setara dengan diskon lebih dari 70%. Gede banget kan? Dan dari sudut manapun kita lihat, ceritanya tetap sama. PR-nya cuma 4,54 kali, jauh di bawah rata-rata industrinya. PBV-nya, ya seperti yang kita lihat tadi, diskon abis. Bahkan, imbal hasil dividennya lebih menarik daripada bunga deposito di bank. Semua metrik ini seolah-olah lagi teriak, saham ini murah. Tapi tunggu dulu. Sebagai investor yang cerdas, kita nggak boleh silau sama angka-angka yang bagus aja kan? Kita juga harus lihat sisi lainnya. Nah, mari kita bahas dividennya yang menarik ini, sambil kita intip resiko apa yang mungkin bersembunyi di baliknya. Angka ini aja udah bikin ngiler kan? Imbal hasil dividen yang hampir 6%, itu ibaratnya kita dapat gaji pasif yang solid banget, jauh di atas banyak instrumen investasi lain. Ini jelas sangat menarik buat para investor yang fokus cari pendapatan rutin. Dan ini tuh bukan cuma iming-iming setahun 2 tahun ya. Reputasi ini udah mereka bangun bertahun-tahun. Mereka itu konsisten banget bagian dividen Rp35 per lembar saham. Ini adalah bukti nyata kalau manajemennya peduli dan mau berbagi keuntungan sama para pemegang sahamnya. Jadi ini dia rangkuman dua sisinya. Di satu sisi ada dividen yang menarik, neraca yang super kuat, dan laba yang terbukti. Tapi di sisi lain ada juga risiko yang perlu kita perhitungkan. Sahamnya ini kurang liquid alias jarang diperdagangkan, bisnisnya sangat bergantung sama naik turunnya harga komoditas, dan fokusnya yang agak sempit di industri kayu. Nah, kita sampai di bagian yang paling aneh dari investigasi kita, yaitu sinyal dari pergerakan harga sahamnya sendiri. Di sini, pasar seolah-olah ngasih dua pesan yang totally bertolak belakang. Coba deh lihat, aneh banget kan? Satu set indikator teknikal menyarankan jual kuat,
Sementara set indikator lainnya justru teriak beli kuat. Ini adalah cerminan sempurna dari kebingungan dan tarik-menarik yang terjadi di pasar dalam jangka pendek. Oke, dengarkan baik-baik. Nasihat saya sebagai mentor Anda dalam berinvestasi itu sederhana. Ketika sinyal jangka pendek saling bertabrakan dan nggak jelas arahnya seperti ini, jalan terbaik itu cuma satu. Kembali ke pondasi, kembali ke fundamental jangka panjang. Disitulah peta dan kejelasan yang sesungguhnya berada. Setelah kita mengumpulkan semua bukti, semua kepingan puzzle, dari kekuatan neraca sampai sinyal pasar yang bikin pusing, kini saatnya kita mengambil kesimpulan. Tapi ingat selalu, keputusan final itu ada di tangan Anda. Tugas saya di sini adalah membekali Anda dengan analisis yang jernih. Berdasarkan semua yang udah kita bedah, C-nya jelas ya, INC ini bukan saham untuk semua orang. Saham ini paling cocok untuk tipe investor tertentu. Siapa aja? Ya Anda yang punya kesabaran untuk menunggu pasar mengenali nilainya. Anda yang memang seorang pemburu nilai sejati. Anda yang butuh pendapatan dividen rutin. Dan yang pasti, Anda yang punya horizon investasi untuk jangka panjang. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal kita. Apakah INC ini sebuah anomali pasar? Sebuah harta karun yang terlewat dari radar banyak orang? Ataukah risikonya memang sepadan dengan harganya yang murah itu? Jawabannya teman-teman tidak hanya terletak pada datanya, tapi juga pada diri Anda sebagai seorang investor. Coba renungkan baik-baik, apakah karakter saham seperti ini cocok dengan strategi investasi Anda?